Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang sama kita muliakan Bapak Jamal Sahibul Bait tempat kita mengaji. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tetap terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatannya, mulai nikmat yang paling besar yakni nikmat iman dan Islam, kemudian diiringi nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu yang kita dapat berhadir di rumah Sahibul Bait ini dalam rangka melanjutkan pengajian kita. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau benar-benar kita harapkan di hari kiamat kelak. Kita lanjutkan kajian kita dengan menggunakan kitab Nasuihul Ibad, nasihat untuk hamba, yang disusun oleh dua imam, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kita lanjutkan. Yang lalu tentang perkataan jumhurul ulama ya, tentang tafakkur. Tafakkaru sa'atin khairun. Tafakkur ya, berpikir sesaat, sejam, khairun itu lebih baik min ibadatin daripada ibadah sittina sanatan, lebih baik daripada ibadah sunnah 60 tahun. Nah, jadi kita lanjutkan, ini belum selesai di makalah yang ke-15 ini. Kemudian berkata Imam Ali ya radhiyallahu an, kata Imam Ali, la ibadata, tidak ada ibadah yang sunnah seperti tafakkur. Ini tafakkur itu ya nilai ibadahnya seperti ibadah sunnah. Ini kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan lagi tentang tafakkur. Kemudian yang lalu objek atau sasaran tafakkur itu diantaranya fikrotun, berpikir, memikirkan, tafakkur fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah ya, tentang ayat-ayat Allah di langit dan di bumi, dan tentang diri kita yang ada pada diri kita, kita pikirkan itu. Nah, dari memikirkan itu lahirlah tauhid, mengesahkan Allah dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tauhid ini ya terlahir dari memikirkan ayat-ayat Allah yang ada di alam dunia ini, ya, memikirkan tentang kejadian langit, bumi, diri kita dan lain-lain. Itu akan melahirkan tauhid dan yakin. Maksudnya berpikir tentang ayat-ayat Allah akan menambah ma'rifah kita, kenal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Itu tauhid. Kemudian yakin, buah dari yakin itu as-sukun, tenang, ila wa'dillah, kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiqah, dan percaya, bidomanillah, dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iqbal, dan continue, konsisten, bikunhi al-himmah ala Allah, konsisten ya, totalitas pemikirannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fibtigha'i maradatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi sasaran objek tafakkur itu pertama tadi fikratun fi ayatillah, memikir tentang ayat-ayat Allah. Terlahir dari memikirkan ayat-ayat Allah, ya, akan timbulan tauhid dan yakin. Nah, ini akan datang dia. Ini panjang dia pembahasannya.
Kemudian wa minha, dan diantaranya, diantara objek sasaran tafakur itu apa? Fikratun, tafakur, berpikir fi alaillah, tentang nikmat-nikmat Allah, dipikirkan. Ay fi ni'amihi, tentang nikmat-nikmat Allah, allati yang asbawaha, yang Allah sempurnakan nikmat-nikmat itu alaina, kepada kita. Ya, kita pikirkanlah banyak nikmat-nikmat Allah yang udah kita habiskan. Banyak nikmat-nikmat Allah yang kita pergunakan, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu nggak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nikmat yang paling besar itu ulama mengatakan ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Apa nikmat ijad? Nikmat ijad itu nikmat Allah adakan kita ke alam dunia ini. Dulu kita nggak ada, diijadkan oleh Allah, diadakan oleh Allah, walaupun sebab-musababnya ayah ibu. Ada ayah ibu bekerja baik, ya, bersama dengan baik, terlahirlah kita. Itu nikmat ijad. Allah ijadkan kita. Itu bahasa Arab itu aujada yujidu ijadan. Allah ijadkan kita, Allah adakan kita. Yang dulunya kita nggak ada. Itu nikmat itu. Tahulah kita alam dunia ini, semesta ini diijadkan oleh Allah. Coba kita pikirkan, kalau kita nggak diijad oleh Allah, nggak diadakan oleh Allah, nggak tahu kita alam dunia ini, nggak tahu kita bagaimana indahnya dunia ini. Ya, matahari terang, kita lihat laut, gunung, danau. Itu nikmat. Nikmat apa? Nikmat ijad. Allah ijadkan kita, Allah adakan kita. Itu dia. Kemudian setelah dapat nikmat ijad, Allah adakan kita, dapat nikmat imdad. Diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rezeki, itu nikmat imdad. Nikmat berkesinambungan. Setelah Allah adakan kita, setelah Allah ijadkan kita, dikasih nikmat-nikmat yang lain, nikmat kesehatan, ya, macamlah nikmat-nikmat yang kita habiskan. Jadi pertama nikmat ijad, Allah adakan kita. Kemudian setelah itu dapat nikmat imdad, nikmat-nikmat yang lain, kesehatan, bisa melihat, bisa berpikir. Ya, coba kita pikirkan kalau kita terlahir ke dunia ini buta, nggak bisa lihat dunia. Ya, terlahir ke dunia ini alhamdulillah kita bisa ngomong, coba kita bisu. Ya Allah, kita bisa mendengar, kita bisa dikasih alat pembuangan, kita makan dibuang, ada pembuangan, coba ada alat pembuangannya, dioperasi, nikmat itu. Sampai-sampai Pak Jamal ada orang nggak bisa kentut, 4 jutaan itu, nggak bisa kentut. Itu makanya kentut itu nikmat, tapi jangan sembarangan drone aja lah. Luar agak jauh sedikit, minta izin. Hah? Kalau kentut sering dimarahin. Ya, artinya gini, kita mau buang angin, kita keluar, kita terasa agak jauh gitu. Jadi bisa buang angin itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, ya, yang telah Allah berikan kepada kita. Mana dalilnya? Ini dia. Allah Ta'ala berfirman, fazkuru, ingat olehmu, ini fi'il amr ini. Fazkuru, maka ingat oleh kalian, ala Allah, akan nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Itu dia. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ini dalilnya nih, dalil-dalil tentang nikmat-nikmat Allah yang telah kita gunakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum, dan apa-apa yang ada pada kamu,
min ni'matin, dari nikmat, fa minallah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yatawalladu minha, akan terlahir dari memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah yang telah kita pergunakan, lahir apa? Al-mahabbah, cinta kepada Allah, wa syukru, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya berpikir itu ibadah, ya, maksudnya berpikir itu dihitung amal ibadah, sunnah. Kita pikirkan nikmat Allah yang telah kita gunakan. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, nggak akan terhitung itu, nggak bisa kita hitung. Ya, nikmat-nikmat Allah. Coba udara yang kita hirup, kita buang. Kemudian matahari itu kan menimbulkan panas. Kita jemur pakaian, ya Allah. Kalau bayar kayak mana tuh Pak? Kita jemur pakaian bayar, ngirup udara bayar, ya Allah. Itu nikmat Allah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari udah kita habiskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tarik nafas, keluarkan lagi, nikmat Allah ini. Seandainya nggak Allah izinkan udaranya kita tarik, kita isap, meninggal kita. Nah, bisa bernapas kita kan, ini karena izin Allah, ini nikmat Allah ini. Makanya ada sebagian tasawuf, dalam kitab tasawuf dihitung tuh berapa banyak udara yang dihisap oleh manusia, ribuan itu, saya lupa itu, ada dalam kitab tasawuf. Sehari semalam manusia menghirup udara ada berpuluh-puluh ribu jumlahnya, tanpa kita sadari. Saya lupa berapa jumlahnya, nggak berani nanti salah ya. Nah, jadi dengan memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala akan terlahirlah mahabbah, cinta kepada Allah, wa syukru lillah, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa samratu hazihi tafakkur, dan buah dari memikirkan ini, memikirkan nikmat-nikmat Allah, imtila'ul qalbi, penuhnya hati, bimahabbatillah, dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wal istighal, dan sibuk bisyukrihi, dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukur itu? Bersyukur itu menggunakan apa yang diberi oleh Allah, yang kita gunakan, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syukur. Ya, bukan syukur gitu yang mulut kita, enggak. Menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah, karunia oleh Allah, ke jalan yang Allah ridhoi, ya itulah syukur. Ya, itu namanya syukur. Jadi dengan memikirkan nikmat-nikmat Allah, cinta kepada Allah bertambah, hati kita cinta kepada Allah. Ya Allah, ini nikmatmu ya Allah. Nah, kita bisa kumpul di sini rumah Pak Jamal, walaupun gerimis-gerimis kita ngaji, ini nikmat Allah ini. Yang lain nggak bisa hadir. Nikmat Allah ini. Nah, terhitung amal ibadah. Man salaka tariqa yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah ini. Cuma niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban atas orang Islam laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah sampai sini kita. Oke, jadi dengan tafakkur memikirkan nikmat-nikmat Allah akan timbul cinta kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa minha, dan diantaranya lagi apa objek sasaran tafakur itu, berpikir itu, fikratun, memikirkan fi wa'dillahi ta'ala, tentang janji baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikirkan itu, janji baik, nanti ada janji buruk. Jadi
Di antara objek sasaran tafakur itu fikrotun, memikirkan tafakur fi wa'dillahi ta'ala, tentang janji baik dari Allah subhanahu wa ta'ala lil a'mal, bagi amal-amal, allati yang wasafallahu biha, yang Allah telah sifatkan biha, akan amal-amal itu, auliya'ahu, akan wali-walinya, akan orang-orang soleh beramal, dibalas nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pikirkan itu ya, berbuat baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Jadi memikirkan tentang janji baik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah janjikan kepada hamba-hamba yang soleh, wali-wali Allah. Kemudian memikirkan yang Allah siapkan bagi orang-orang soleh, bagi wali-wali Allah, minal khair, daripada kebaikan ya, al-ajil di dunia, wal ajil, dan di akhirat. Jadi orang-orang soleh itu Allah janji untuk membalasnya ya, baik ketika di dunia maupun nanti di akhirat. Coba kita lihat wali-wali Allah itu, orang-orang soleh kan dapat karomah, dapat kemuliaan. Karomah itu kemuliaan. Kalau bahasa kita, hiburan sama orang itu, taat kepada Allah, ibadah yang wajib, sunnah-sunnah kerjakan. Ada karomahnya, ada kelebihannya. Salah satunya kalau lewat di hujan nggak basah, ini karomah itu. Allah muliakan, Allah kasih hiburan sama orang itu. Tapi orang itu beramal ibadah bukan karena supaya jalan di hujan nggak basah, enggak. Tetap lillah, tetap mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah janji di dunia dikasih karomah, kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang suami istri di Medan, memang dua-dua orang soleh ini, dapat kabar anaknya meninggal di Jawa. Gimana bang, anak kita meninggal? Anak kita meninggal lagi mondok, lagi belajar, mati syahid itu. Udah adik aja duluan lah. Pergi istrinya, masa-masa itu naik kapal laut, bukan enak sekarang naik bus, naik pesawat. Sampai istrinya di Jawa, dia pun sampai. Orang soleh ini. Tapi enggak karena itu dia beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa namanya, kelebihan-kelebihan itu Allah berikan sebagai hiburan, yang kita sebut karomah, memuliakan. Allah kasih orang itu ketika ajil, ketika di dunia, wal ajil, dan akhirat, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Afaman kana mu'mina, apakah sama orang mukmin, kaman kana fasiqan, seperti orang fasik, la yastawun, enggak sama itu. Orang beriman sama orang fasik enggak sama. Itu di surah As-Sajdah itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, dan adapun orang yang memberi, berinfak, berbuat baik, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan bersedekah, bil husna, wa saddaqa, dan membenarkan, bil husna, dengan adanya balasan dan adanya surga, maka kami mudahkan dia menuju surga. Jadi orang-orang beramal itu intinya mereka menuju surga, menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa namanya Pak Jamal? Dalil-dalilnya lah. Dalil-dalilnya Quran hadis, Quran hadis. Kemudian wa qala ta'ala, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Wa'adallahu allazina amanu minkum, Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang beramal baik, la yastakhlifannahum, Allah akan jadikan mereka khalifah. Khalifah itu
yang mengatur di bumi ini. Ya. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah menjadi khalifah sebelum mereka. Jadi Allah janji kepada orang-orang yang soleh akan menjadi pengatur di dunia ini, menjadi khalifah, menjadi pemimpin di dunia ini. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik sungguh dalam kenikmatan-kenikmatan. Jadi yatawalladu minha ar-rughbah, akan terlahirlah darinya memikirkan janji-janji Allah yang baik itu, yang baik dibalas baik, ya, akan timbul ar-rughbah. Pasang kopi ya. Ada tahu Bang Said? Ada tamu? Iya. Oh iya. Jadi ya tawalladu minha ar-rughbah, akan timbul, akan lahir dan memikirkan tentang janji Allah yang baik, ar-rughbah, senang fil akhirah, menuju akhirat. Ai wasamratu hazat tafakkur, buah dari pemikiran ini mahabbatus suada, cinta kepada orang-orang yang beruntung, cinta kepada orang-orang yang soleh. Kemudian apa lagi? Wahamalun nafs, dan mendorong diri alal amal, untuk beramal, bi'amalihim, dengan amal-amal seperti orang-orang soleh tadi. Wa takhalluq, dan berakhlak, bi'akhlaqihim, dengan akhlak orang-orang soleh. Jadi akan timbul, akan lahir berpikir tafakur tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, baik dibalas baik, ya, akan timbul ar-rughbah. Rughbah apa? Cinta, senang fil akhirah, untuk beramal ibadah, pahalanya nanti diambil di akhirat. Nah, itu dia. Ini panjang ini memang, tentang sasaran-sasaran tafakur. Kita teruskan lagi. Wa minha, dan diantaranya sasaran objek tafakur itu fikratun, memikirkan, fi wa'idillah, tentang janji ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan tafakur, memikirkan janji baik, baik dibalas baik kan. Nah, timbul tadi apa? Rughbah. Rughbah itu cinta, senang pada akhirat. Kalau memikirkan tentang janji Allah yang baik. Tapi kalau memikirkan tentang janji ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di antara sasaran objek tafakur itu fikratun, memikirkan, fi wa'idillah, janji ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kalau berbuat dosa. Allati, yang wasafallahu biha, telah Allah sifatkan dengan ancaman tadi, a'dahu, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa fima addalahum, dan Allah telah menyiapkan kepada mereka minan nakal, daripada siksaan, wal wabal, dan bencana. Nah, jadi kita pikirkanlah, ya, Allah mengancam kepada orang-orang yang durhaka kepada Dia, maksudnya musuh-musuhnya. Allah janjikan kepada orang itu yang maksiat tadi minan nakal, siksaan, wal wabal, dan bencana. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa innal fujjar, sesungguhnya orang-orang yang fajir, orang-orang durhaka, la fi jahim, sungguh dalam neraka jahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fakullan, maka masing-masing, akhazna, kami siksa, kata Allah, bizambihi, dengan sebab dosanya. Faminhum, maka di antara mereka, man arsalna alaihi hasiba, ada yang Allah utus atas mereka hasiba, hujan batu. Ini belum di akhirat, masih di dunia. Nah, jadi maka masing-masing, kata Allah, kami siksa dengan sebab dosanya. Di antara mereka ada kami siksa, kami utus, kami turunkan atas mereka hujan batu. Hujan batu, kerikil, ya matilah. Nah, ini
umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhum, dan di antara mereka juga ya, man akhazat husayhah, ada yang dikenakan siksa as-sayhah, suara yang keras. Wah, mati orang itu. Di umat Nabi apa itu? Yang durhaka kepada nabinya, Allah kirimkan suara yang deras, meledak, mati semua orang itu. Masing-masing Allah mengirimkan siksaan balasannya. Kemudian wa minhum, dan di antara mereka man khasabna, ada yang kami amblaskan ardo, bumi dengan mereka. Nah, ada yang Allah amblaskan, apa namanya, diamblaskan Allah, kayak umat apa itu, umat Nabi Lut yang suka sejenis itu, kan Allah amblaskan Sodom, daerah Sodom yang atas itu dibalikkan oleh Allah. Sampai sekarang kan laut apa nih itu, laut mati, nggak berfungsi dia lautnya. Biasa kan laut banyak manfaatnya kan, ada ikannya, ada mineralnya. Itu karena bekas daerah yang ditutup oleh Allah, bekas kaum Sodom dibalikkan, nggak ada fungsinya. Laut hitam namanya, bekas-bekasnya. Rupanya penyakit Sodom itu bukan sekarang ya, udah zaman dari dulu. Sekarang viral. Sekarang viral. Nah, rupanya bukan penyakit sekarang. Semenjak sebelum Nabi Muhammad udah ada itu, Nabi Lut. Nah, laki-laki sama, nggak usah musnah, ada aja. Penyakitnya penyakit dulu. Itu kalau laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, namanya lesbi. Kalau bahasa Arabnya as-sahat, adu dempa, mertabak sama mertabak. Istilahnya namanya as-sahat, Pak. Ada juga laki-laki sama laki-laki liwat, ya, liwat atau sodom. Kalau perempuan, bahasa kita kan lesbian, bahasa Arabnya as-sahat, adu dempa, adu mertabak istilahnya. Nah, itu ada di kitab Ahkamun Nisa itu. Bukan penyakit sekarang, dari dulu juga itu. Sekarang diviralkan lagi. Sekarang bangga ya Maling. Nah. Jadi dengan memikirkan janji Allah, janji ancaman dari Allah, kalau berbuat maksiat diancam oleh Allah, lahirlah al-haibah, rasa takut, ya, al-hazar, waspada minal ma'asi, tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ijlal, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memikirkan ancaman ancaman siksaan dari Allah kalau berbuat dosanya ini ya, akan akan timbul rasa takut, waspada minal ma'asi, tidak berbuat maksiat, kemudian wal ijlal, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya tafakur, at-tafakur khairun min ibadatin sittina sanah. Tafakur itu lebih baik, tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tafakur yang mendatangkan kepada diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tafakur yang lain maksudnya. Biar tafakur terhitung amal ibadah sunnah. Nah, kita teruskan. Panjang memang ini, tapi nggak apa-apa, kita baca aja. Ya Pak Kamal ya. Nah. Iya. Wa minha, dan diantaranya mana? Sasaran objek tafakur itu fikrotun, memikirkan fi taksiri nafsihi, tentang lalai teledor dirinya anit taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sholat juga, tapi ada yang bolong. Subuh ketiduran, zuhur kelewatan. Dipikirkan ya.
memikirkan teledor, lalai. Beribadah kepada Allah, cuman lalai, teledor dia. Yang saya katakan tadi kan, sholat kadang nggak pol, ada yang tertinggal. Termasuk kita pikirkan tuh, ya Allah. Atau sholat, cuman nggak khusyuk, nggak kita pikirkan. Memang badannya di masjid, tapi pikiran entah di mana-mana. Itu termasuk teledor itu. Ya, teledor. Jadi di antara sasaran objek tafakur itu fikrotun memikirkan, bitaksiri nafsihi, lalai, teledor dirinya, anit ta'at, ya, dari taat kepada Allah. Ma'a ihsanillahi ta'ala ilahi, padahal Allah telah berbuat baik kepada dia. Ibadah pun teledor, leler, tapi Allah tetap berbuat baik, mengasih nikmat kepada orang itu. Berpikir, ya Allah, aku dapat nikmat, ya Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, belum lagi nikmat-nikmat yang lain, nikmat kesehatan, nikmat anak, nikmat istri, nikmat ketenangan. Tapi ibadahku kepada ya Allah, kepadamu ya Allah, menyembahmu ya Allah, teledor, lalai. Tapi tetap ya Allah, kau berikan aku kebaikan-kebaikanmu. Masya Allah. Berpikir, kita pikirkan, nggak sembarangan itu gini. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, kata Allah, tidak kuciptakan jin wal ins dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ay wahidu, kecuali untuk mengesahkan aku. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk mengesahkan aku. Itu dia. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka, apakah kalian menyangka, annama, hanya saja, khalaqnakum, kata Allah, kami ciptakan kalian, abasa, main-main. Apakah kalian menyangka kuciptakan dunia, kalian ini kuciptakan untuk main-main? Wa annakum, dan sungguhnya kalian, la turja'un, tidak dikembalikan ilaina, kepada kami. Jadi intinya, jangan kalian menyangka aku menciptakan kalian ini wahai manusia main-main. Nanti suatu waktu kalian akan dikembalikan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatawalladu minha, akan lahirlah dari ini, dari mana? Memikirkan tentang lalainya diri kepada Allah, akan lahir al-haya, malu. Udah ibadah yang enggak pas, banyak yang bolong-bolong, tapi nikmat Allah dikasih terus. Gitulah istilahnya. Kalau kita menggunakan akal pikiran kita. Jadi akan lahirlah dari memikirkan tadi, ya, al-haya, malu. Wa hadzat tafakur ini yazidu, akan menambah fi khaufika, rasa takutmu, minallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pikirkan, akan menambahkan dengan memikirkan itu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahmiluka, dan akan mendorong kepada kita, ala laumi nafsika, untuk mencela diri. Ente ini diri bagaimana ini? Udah dikasih kesehatan, dikasih ibadah, kok main-main? Kita celah diri kita. Kemudian wa mujanabati taksir, dan menjauhi kelalaian. Kemudian wa mulazamati tashmir, dan bersiap-siap, semangat, bersedia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sesuatu yang kita pikirkan akan menimbulkan hal-hal yang positif tadi. Itu maksudnya. Biar terhitung, tafakur itu terhitung sebagai ibadah sunnah. Nah itu dia. Wa minha, dan diantaranya, diantara sasaran objek tafakur itu, antar fi ihatu ilmillahi bik,
meliputinya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Allah memandang kepadamu. Masya Allah. Kita pikirkan itu. Jadi kita nggak bisa macam-macam. Kita pikirkan kemanapun kita pergi, Allah tahu. Allah meliputi ilmunya. Bukan kemana-mana Allah ikut ya. Ilmu Allah meliputi, tahu. Ya. Sasaran ilmu tadi. Kalau Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Ini kata Allah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, sungguh kami telah jadikan manusia, sungguh telah kami ciptakan manusia, وَنَعْلَمُ مَا, kami mengetahui, tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang berbisik diri mereka, apa yang membisik terlintas di hati mereka, wa nahnu, dan kata Allah kami aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepada manusia itu, min habalil warid, dari ulat nadi. Ulat nadi lebih dekat lagi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ilmunya meliputi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum, dan Allah beserta kamu, aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Maksudnya tadi ya, Allah beserta kamu dimanapun kamu berada, maksudnya takluk ilmunya, Allah tahu. Bukan kemana-mana Allah ikut, enggak. Takluk ilmunya, ya, meliputi ilmunya. Wallah, dan bermula Allah, bima ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan, basir, maha melihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Ini dalil-dalilnya nih. Kata Allah, alam taro, tidakkah kau lihat, annallaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ard, bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa salasah, tidaklah ada dari bisikan, dari berbisik-bisiknya orang yang tiga, illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempat. Maksudnya Allah tahu. Jadi kalau ada yang bisik-bisik tiga orang, bisik-bisik, ini orangnya nggak di rumah, mana kita bongkar. Nah, tiga orang ini mau pekat, mau maling. Ini orang yang pulang kampung ini, 3 orang ini bisik-bisik. Jam berapa kita kerjain? Kita bongkar, orangnya nggak ada. Nah, yang keempat itu Allah, maksudnya Allah tahu. Itu maksudnya. Itu dia. Ma yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada yang berbisik-bisik dari 3 orang, illa, melainkan huwa Allah rabi'uhum, yang keempat. Maksudnya Allah tahu. Wa hadza tafakkur, dan memikirkan ini, ya, kita dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kelakuan kita, ya, akan timbul tafakur ini, buahnya antastahia, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyaraka, bahwa Allah melihat kita. Itu maksudnya. Jadi enggak apa nih Pak Jamal istilahnya, enggak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, CCTV-nya. Makanya kita kalau masuk ke kantor-kantor, gak usah kantor-kantor, ke rumah orang aja lah, tapi apa namanya, agak agak mewah. Nah, kita kadang-kadang gini, loh CCTV. Sekarang di tamannya duduk, loh CCTV, nyelempet-nyelempet dah. Enggak apa namanya? Enggak kentara. Hati-hati gitu. CCTV di mana-mana. Nah, itu dia. Jadi, dengan tafakur kita mikirkan Allah mengetahui kita, ya, ilmunya meliputi kita, Allah memperhatikan kita, akan timbullah malu kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah melihat kita, itu maksudnya. Wa minha, dan diantaranya lagi sasaran objek tafakur itu anta tafakkara, bahwa kau pikirkan dunia, wa kasrati ashghaliha, dan sibuk terhadap dunia. Kita pikirkanlah, pikirkan dunia, pekerjaan kita, bisnis kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, macam kan penuh kesibukan macam-macam. Ya, kalau kita pikirkan dunia ini penuh kesibukan, nggak ada habisnya. Wa sur'ati zawaliha, dan cepat hilangnya, cepat kali hilangnya. Ya, kalau kita pikir orang tua kita udah nggak ada, dulu ada kan. Kalau kita pikir ada tetangga kita yang dulu ada, tahun semalam ada, ini udah nggak ada, cepat hilang itu. Dunia gitu, penuh kesibukan. Tapi wa syur'ati zawaliha, cepat hilangnya. Nah, pikirkan itu. Kemudian memikirkan fil akhirah, tentang akhirat, wa ni'amiha, dan nikmat-nikmatnya, wa dawamiha, dan langgengnya. Jadi kita pikirkan dunia ini, sibuk dengan dunia ini, kita pikirkan penuh kesibukan, tapi cepat hilang dunia ini, cepat kali. Kita pikirkan. Kemudian kita pikirkan juga akhirat, tentang nikmat-nikmat akhirat, bagaimana itu di surga, wa dawamiha, dan langgengnya nikmat. Kita pikirkan itu. Berapa ribu tahun, wallahu a'lam. Triliun tahun pun mungkin kenikmatan di surga itu, nggak ada habis-habisnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Begitulah Allah jelaskan bagi kamu tanda-tandanya, supaya kamu menjadi orang berpikir di dunia, tentang dunia dan akhirat. Kita pikirkan itu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan tu'siruna, kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih kekal. Itu ya. Ini firman Allah banyak ini. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hazil hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia ini illa lahu wa la'ib, melainkan kesenangan yang menipu. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Wa innad daral akhirah, sesungguhnya negeri akhirat, lahiyal hayawan, itulah kehidupan sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya kamu mengetahui. Ini kehidupan dunia sebentar aja nih. Sama kayak rumah di dunia kita punya. Ini rumah apa, Bang? Rumah majazi. Rumah hakikiyah mana? Kuburan. Sama dunia ini, dunia majazi, sebentar kali. Makanya dunia itu akar katanya dana. Dunia itu isim tabdil fu'la, dunia sebentar sekali. Dunia artinya sebentar sekali. Dunia artinya sebentar sekali. Jadi rumah majazi yang kita tempati ini, rumah hakiki nanti 2x1 itu kuburan. Ini negeri dunia, negeri majazi, sebentar aja ini. Dunia sebentar, mana yang hakiki akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya. Makanya walaupun dunia ini sebentar, majazi, dunia kan sebentar, tempat kita bercocok tanam amal ibadah. Namanya mau panen kan di akhirat nanti, supaya dapat pahala, supaya dapat menolong kita panen. Macam mana, nanam apa kira-kira supaya panen? Silakan. Nah, kalau di dunia, nama apa? Nama amal ibadah, ya, sholat, puasa, zakat, amal-amal baik lainnya, kerjakan. Itulah bekal kita nanti untuk
di akhirat. Ya, jadi rumah di dunia ini rumah majazi. Rumah hakikinya kuburan. Alam dunia ini majazi. Dunia sebentar, alam yang hakiki yang sebenarnya nanti di akhirat. Itu dia. Wal akhirah khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Wa ma hazil hayatud dunya, tidaklah ada kehidupan dunia ini illa lahu wal aib, melainkan kehidupan yang menipu. Wa innad darul akhirah, sungguhnya negeri akhirat, lahiyal hayawan, itulah kehidupan sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya kamu mengetahui. Ada dalam surah yang lain, surah Ali Imran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka, faqad faz, sungguh dia orang yang faz, beruntung. Faza yafuzu fauzan. Nah, itu dia. Jadi fauzan itu masdar, fi'il madinya faza yafuzu fauzan. Kayak qala yaqulu qaulan. Nah, faza yafuzu fauzan, qala yaqulu qaulan. Nah, itu dia. Wa hadza tafakkur, dan tafakur ini yang memikirkan tentang kehidupan dunia, banyak kesibukan, cepat hilangnya, sedangkan akhirat penuh nikmat dan kekal, kita pikirkan yusmirulak, akan berbuah, akan timbul kepadamu az-zuhda fid dunya, zuhud di dunia. Kan pernah saya bilang, zuhud itu bukan orang yang nggak mau dunia dikejar, bisnis lempar sana sini. Bisnis apa nih? Apalagi orang yang otaknya encer kan, bisnis ini silakan. Properti, macam lah. Bisnis makanan, apalagi sekarang orang suka makan kan, buka warung-warung. Silakan. Tapi setelah dapat karunia Allah, rezeki dari Allah, nggak disimpan di hati. Kok disimpan di hati, payah keluarnya. Enak kali aku capek-capek kerja kok siang malam, pikirkannya. Disimpan di mana? Di tangan. Artinya kapan perlu buka, keluarkan. Nggak boleh genggam aja. Genggam itu majas dari orang bakhil. Genggam aja nggak mau dia, nggak mau dia lepas ini. Kayu laut. Atau ibaratnya bagaikan keran, dia nyimpan air tapi nggak untuk dirinya sendiri, tapi disalurkan kepada yang memerlukan. Itu dia. Oh, ini orang yang kayak gini dapat amanah dari Allah, harta dari Allah, ibarat keran, bahagialah orang ini. Ya. Jadi tafakur, memikirkan tentang kehidupan dunia yang banyak kesibukan, cepat hilangnya, memikirkan akhirat yang penuh kenikmatan dan penuh kelanggengan, akan timbul zuhud di dunia, zuhud di dunia. Ya. Warughbah fil akhirah, senang kepada akhirat. Ini kalau orang gini zuhud dunia, senang akhirat, walaupun ini bisnis tenang aja nih. Bisnis sana sini, ya, bisnisnya lancar, tapi akhiratnya pun dapat. Enak kali ini. Kenapa enak? Dunia dapat, dia bahagia. Akhirat pun dapat. Yang bahaya kan dunia aja, akhirat lupa dia. Dicabut oleh Allah nyawanya, nyesal ya Allah, habis. Dikira umurnya panjang, rupanya umurnya pendek. Kawin lagi istrinya, merana di alam kubur. Ya Allah. Bagi-bagi ya, kok ahli warisnya apa kan bagus-bagus. Kalau baco-bacoan, gaduh-gaduhan, tersiksa dia. Masya Allah. Nah, teruskan. Panjang nih Pak Jamal, belum makolah ini, belum makolah, masih waminha. Tetap kita baca. Ini masih sambungan makolah yang berapa? Ke-15. Ambil rajin, Masya Allah.
Wa minha, dan diantaranya lagi objek sasaran tafakur itu anta tafakkara, kau pikirkan fi nuzulil maut, datangnya kematian. Datang kematian wa husulil hasrah wan nadamah. Datangnya kematian hasillah kerugian dan penyesalan ba'dal maut, setelah kematian. Jadi kalau udah mati, meninggal dunia, dicabut oleh Allah nyawanya, ruhnya, timbullah penyesalan, timbullah kerugian yang tidak ada ujungnya. Jadi orang udah meninggal itu udah diantar ke kuburan. Kuburan itu namanya alam barzakh. Alam barzakh itu dia adanya setelah kematian. Jadi orang yang meninggal kan masuk kubur, masuk alam barzakh. Dia menanti nanti datangnya hari kiamat. Nah, itu barzakh. Di dinding dia. Artinya dia nggak bisa ke dunia lagi. Nunggu ke alam akhirat itu dia. Jadi kalau orang yang masuk situ misalnya nggak ketolongan, berkepanjangan, ya Allah, balik tenangku ya Allah, balik, nggak bisa. Nah, itu dia. Kau pikirkan tentang nuzulul maut, datangnya kematian, wa husul hasrah, hasilnya kerugian, wan nadamah, dan penyesalan ba'dal maut, setelah kematian. Setelah udah habis baru nyesal kita. Penyesalan yang nggak ada gunanya. Baru Allah tampakkan nanti setelah orang dalam kubur tuh lihat dunia itu. Tuh kau lihat dunia yang selama itu kejar-kejar. Oh ya Allah, gitu rupanya. Nyesal. Kalau Allah Ta'ala berfirman, kul, katakan, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Qul, katakan wahai Rasul, innal maut, sungguhnya kematian, alladzi yang tafiruna minhu, kau lari darinya, lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, sungguhnya kematian itu pasti akan mendatangi kamu. Mau lari kemanapun, kematian pasti akan mendatangimu. Lari kemana? Nggak bisa. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayadah. Kematian akan mendatangimu walaupun kau berada dalam benteng yang sangat kuat. Di mana kira-kira benteng yang kuat? Buat apa, Pak? Jangan bunker. Ditutup, nggak ada udaranya, mati. Mau lari kemana kita? Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayadah. Kematian pasti akan mendatangimu walaupun kamu dalam benteng yang sangat tangguh yang kuat. Kematian pasti akan mendatangimu. Nah, jadi katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kamu. Summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui ghaib dan syahadah. Wa yunabbiukum, Allah kabarkan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan waktu hidup di dunia. Inti kerja ini kan di dunia, orang nggak tahu, dibuka oleh Allah semua. Apa tadi kata Pak Jamal? CCTV-nya. Kalau orang ngambil logika pelajaran, di dunia aja dapat CCTV bisa diputar balik jam berapa nih kejadiannya, apalagi sama Allah. Nggak bisa rusak, canggih. Kalau di dunia kan bisa dirusak. M50 sama Sambu. Teruskan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalakum,
La tulhikum amwalukum, janganlah melalaikan kalian amwalukum, harta-harta kalian. Wahai orang beriman, kata Allah, jangan melalaikan, ya. Jangan lalai terhadapku, beribadah kepadaku karena amwalukum, harta-hartamu. Karena banyak ngurus harta, ibadah pun lalai, jangan. Wala auladukum, lalai juga terhadapku, ibadah kepadaku karena ngurus anak, jangan. Karena harta anak bakal ditinggalkan. Wahai orang-orang beriman, jangan melalaikan kepada kamu harta-hartamu, anak-anakmu, an zikrillah, dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah, dari sholat menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al zalik, maka barang siapa membuat demikian, lalai dia dengan sebab ada hartanya, ada anaknya, lalai, faulaik, maka mereka itulah humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Nah, nanti akan datang baru makalah yang ke-16. Nah, sampai sini Pak Jamal ya. Akan makalah yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala radda lima qadaita wa yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Jangan kecil.